Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Apa arti sebuah nama? Waktunya sarapan. Aha, waktunya sarapan. Tahu rasanya seburuk itu. Kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari nama aku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Weeby! Skip! Weeby! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan ki. McMunenstein! Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Hah? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello! Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana. Halo, aku Monzi, dan aku sahabatmu. Bintang jatuh.
Kamu lihat yang itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang bersaja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Monzi. Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Monzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Monzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Monzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti yang Munzi dan Skip lihat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. cabai pedas. Nah itu dia. Cabai. Cabai. Salah satu makanan terpedas di seluruh dunia. Tapi strawberry juga warnanya sama. Apa benar-benar sepedas itu? Aku dengar kalau kamu makan salah satunya, wajahmu akan memerah dan kamu akan menyemburkan api. Dengar gak? Ayo makan cabai biar kita berubah jadi naga. Jangan. Nenek Ani melarang kita makan cabai mentah. Kamu hanya boleh mencampurnya ke dalam saus. Ya, mungkin nenek Ani yang bilang begitu ke kamu. Kami bebas berbuat sesuka kami Yeah. karena kami ingin jadi naga yang menyemburkan Yeah. api.
Anak-anak itu tidak bisa mengatur-atur kita. Anak-anak, memangnya kalian sudah dewasa. Benar sekali. Dan kamu anak kecil yang bahkan tidak tahan satu gigitan ini. Aku bisa makan sepiring penuh cabai itu dalam 2 detik. Gampang banget. Kamu nggak bakal bisa. Setiap pagi, aku makan 1 ember penuh cabai ini. Gak masalah. Mau balapan? Siapa takut? Skip, aku mohon, jangan lakukan ini. Perutmu bisa benar-benar meleleh kalau kamu makan semua itu. Aku akan baik-baik saja. Baik. Ayo, apa yang kamu tunggu? Aku siap. Mungkin kamu yang menunggu. Oke deh, coba gigit. Saat aku hitung sampai 3, kita berdua mulai. 1, 2, 3. Kelihatannya kamu agak kepedisan. Kamu ngomong apa sih? Aku baik-baik aja kok. Skip, kamu harus berhenti karena kepalamu berkedut-kedut dan memerah. Jadi, kamu menyerah. Seperti baik saja. Tidak, bukan begitu. Aku baru saja akan mulai beraksi. Ini tidak pedas. Rasanya seperti apel berkulit tebal atau semacamnya. Ya, aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari ini seumur hidupku. Wita harus segera menolong mereka sebelum terlambat. Hei, lihat. Ada roket. Di mana? Tani ada di sini. Nah, teman, sudah kan? Aku bisa terus makan, tapi kau tahu, aku punya banyak urusan dan hal lain. Enggak kok. Diam. Oh iya, aku Trinya. Aku harus ketemu teman. Teman apa? Kamu nggak kenal dia. Pedas, 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 pedas. Air, 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 air. Ya, kamu tahu, hari ini cuacanya indah sekali. Jadi aku pikir aku akan berenang. Ya ampun pedas sekali. Aku butuh air. Astaganya. Mulutku terbakar. Terbakar. Pedas banget. Aku nggak bisa gerakin lidahku sama sekali. Ya, itu karena kamu makan 6 pot cabai. Lidahku kaku. Aku tidak akan pernah menyentuh cabai lagi. Nih, Nenek Ani bilang kamu harus minum susu ini. Tidak. Ini akan membantu rasa pedasnya hilang. Tidak. Minum sedikit. Nenek Ani paling tahu soal ini. Dan begitulah, kisah 2 mulut yang sombong berubah menjadi 2 mulut yang terbakar cabai. Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo. dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Cara menjadi seorang teman. Aduh, aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa nak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima?
Jangan terburu-buru. Hai, Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sangat Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk klub kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub. Bapak main-main saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang dia yang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onat. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca, hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cari kupu-kupu sebentar lagi, begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo, dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Jojo, selamat pagi, kawan Munsi. Waktu tuti. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa ini? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat membuat roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja.
Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batu ke air, lingkarannya jadi menyebar? Annie, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Betty yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Jasara pengganggu berdumum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh, ya ampun. Lempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan menyelamatkan Annie. Apa yang terjadi, nak? Tunggu Annie. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Buka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, siapa yang kalian datang? Halo, hai, halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk permasalahan. Halo, aku Munzi, dan aku sahabatmu. Mengenali bakat. Gelembung-gelembungku lebih indah. Aku rasa tidak. Punya aku lebih indah. Itu maksudmu. Yang benar saja. Jelas punya aku lebih indah. Seterang bintang bilang ya. Tidak, ini jelas sekali. Aku tak berbakat sama sekali. Siapa yang tertarik dengan cerita memusankan seperti ini? Aku bisa menyebut gelembung lebih banyak darimu. Gelembung mau pecah terlalu cepat. Siapa juga yang peduli jumlahnya? Aku selalu mau kertas. Dan aku mau bola. Itu milikku. Hei, kembalikan. Kenapa harus? Siapa bilang itu milikmu? Jatuh kepadaku berarti ini milikku. Aku tak akan pernah mengembalikannya. Kau harus mengembalikannya. Kalau begitu tangkap aku dulu. Bolaku. Lihat, ada satu lagi. Yang itu milikku juga. Kembalikan. Tidak akan. Baiklah. Kau simpan saja dua yang kau temukan. Dan aku akan punya sekitar 100 untukku sendiri. Mereka tumbuh di pohon itu. Di mana? Tepat di belakang dahan itu. Dan aku akan mematik semuanya. Aku jatuh. Kau tak mematik satu bola pun. Akan kuambil semuanya. Hei, aku tak lihat terbola yang tumbuh di sini. Sekarang semua ini milikku. Aku berhasil menipumu. Cuma bukti yang percaya kalau kertas bisa tumbuh di pohon. Sama sekali tidak berbakat. Cukup sudah. Aku lelah menjadi kreatif. Hei,
Kembalikan kepadaku. Tidak mungkin. Cukup. Sekarang aku marah. Lihat di atas sana. Tidak mungkin. Milikku. Milikku. Oh, aku dapat banyak sekali. Dan aku dapat lebih banyak lagi. Milikku. Ambil sesukamu. Boleh. Kau mau kemana? Sekarang semuanya milikku. Dan aku dapat lebih dari berjuta-juta. Akan kutipu dia seperti sebelumnya. Kau bisa ambil semua bolanya. Di awan sana air bola lebih banyak dari yang bisa kau hitung seumur hidupmu. Aku akan terbang ke atas sana dan mengambilnya. Aku akan segera dapatkan lebih dari yang kuinginkan. Tunggu. Aku ikut denganmu. Aku mau semua bola-bola awan itu. Selamat terbang. Dia menipuku lagi. Kali ini kau ikut denganku. Hei, lepaskan aku. Tidak ada apa-apa di awan itu. Aku hanya kurang cerita. Aku mendengar ada yang berteriak. Hah? Apa ini? Pagi-pagi buta sekali. Lepaskan aku. Biarkan aku turun saja. Seekor laba-laba kecil berjalan-jalan di dekat kolam. Apa aku masih hidup? Whoopsie! Whoopsie! Aku temukan cerita yang paling menarik. Tepat pada saat itu, angin mencabut Buma dan Leon dari tanah. Laba-laba masih memegang tangkai Buma. Melesat ke langit berkilau. Seperti lautan penuh ikan dan gurita dan monster laut. Awan-awan mengelilinginya. Laba-laba itu mencabut 4 pedangnya dan ikut dalam pertempuran. Apa? Sontak lawannya yang Itu memberani ceritaku. memenangkan pertempuran. Dan hati sang kekasih yang telah lama hilang. Tamat. Siapa yang menulis cerita menarik ini? Sebenarnya, Itu aku. Tuan Webara seharusnya tidak terlalu kritis terhadap apa yang dia buat. Semua orang menyukai ceritanya tentang laba-laba kecil pemerani. Dan mereka mungkin juga akan menyukai ceritamu. Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. Menghitung kumban. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kau mau bilang apa? Untuk menghitung mereka. Supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati, ekor kau bisa terbakar. kok kamu hampir nggak pernah pakai bata di belakangmu? Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa enggak kamu saja yang hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah, karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo, guys. Kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Popsie, kalian bisa berhitung. Berhitung? Bisa, Bang. Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1, 2. Hai teman-teman. Kalian lagi main Hai apa? Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Hahaha ya, itu cara menghitung yang aneh. Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wah, 14, memang 15, yang dia 16, bilang 17, itu semuanya 18, angka. 19, 20, 21, 22, 23, Menurutmu dia 24, mengejek aja? 25, Atau semua orang 26, tahu tentang hal ini? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumbang. Hei, nak, kembali. Kumban. Kumbang. Seseorang, tolong aku. Arah sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat, dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denver menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dua, dan mengajari tiga, teman-temannya berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung. Halo, aku Monzi, dan aku sahabatmu. Musim gugur. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Injak kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Jasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon melang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mubatin pohon. Obat yang menjijikan? Huek. Kompres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Linta untuk pohonnya. Opsi, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak.
Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Lindah tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, kami ini dokter pohon. Dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu, mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu. Kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit, justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Halo. Aku Munsi dan aku sahabatmu. Planet untuk semua orang. Lempar. Ayolah. Itu PR-ku. Kembalikan. Jangan egois. Ya belajarlah berbagi. Kembalikan. Aku harus pergi sekarang. Os. Ups. Yang benar saja. Maaf Munzi. Itu Pupsi dan Hupsi. Itu bukan bagus. Itu sebenarnya model miniatur Pluto milikku. Munzi, kau temukan bola kami. Aku kerjakan ini 2 hari. Ini milikku. Ya, dan kami bersenang-senang dengannya. Ya benar. Wibi, apa tadi katamu? Muda. Katamu ini model sesuatu. Apa itu? Bukan muda. Ini Pluto. Ini model planet. Minggir kalian. Aku takkan biarkan kalian merusaknya. Oh, aku jadi kau akan kujaga dengan benar. Ya perhatikan baik-baik. Wibi, apa kau bisa ceritakan lebih banyak tentang planet ini? Maaf Munzi, tapi aku terlambat masuk kelas gara-gara para penindas itu. Tapi aku punya buku tentang itu. Kau boleh meminjamnya. Terima kasih banyak, Wibi. Pluto. Kita harus cari cara untuk dapatkan planet itu kembali. Dan kalau mereka tak mau memberikannya, kita harus mengambilnya dari mereka. Begitu planet Pluto genggaman kita, aku akan jadi presiden mereka. Aha! Dan kita akan membuat penghuni Pluto melakukan yang kita mau. Para penduduk Pluto butuh bantuan. Ayo Wibi. Pasti menyenangkan. Bersantai setiap hari sambil melihat orang-orang itu melayani kita. Hupsi dan Puksi. Kembali, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti penghuni Pluto. Terserah kalian. Coba saja dengan kami. Awas. Kenapa kalian tak pulang saja? Kami akan kirimkan kargo pas. Sekarang bagaimana? Munzi dan Wibi. Sebelah sini. Halo Bintang. Kita pasti bisa. Ayo ikuti aku. Ayo selamatkan Pluto. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Tidak, kami mau Pluto. Benar. Kembalikan pada kami. Kembalikan sekarang juga. Sepertinya itu semua hanya mimpi. Kembalikan. Ayolah, biarkan kami memainkannya. Berikan planet itu. Kalian akan merusaknya. Kami akan hati-hati. Biarkan kami main dengan Pluto. Ya, kami akan kembalikan. Tunggu Puksi dan Hupsi.
Menjauhlah dari Bibi dan planetnya. Kenapa harus begitu? Kami suka planet itu. Planet ini tuh desperku. Aku dengar kalian bicarakan salah satu planet di tata surya kita. Apa? Tata surya terdiri dari matahari dan semua planet serta benda-benda lainnya yang mengelilinginya. Apa kau pernah ke sana naik pesawat luar angkasa? Tidak, aku belum pernah keluar angkasa. Tapi para ilmuwan telah mengirim banyak satelit keluar angkasa untuk mempelajari planet-planet yang berbeda. Dan mengirimkan datanya kembali ke bumi. Ada planet-planet lain? Ada 9 planet di tata surya kita. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Bumi planet tempat kita tinggal. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Dan planet kerdil kecil ini adalah temanmu, Pluto. Aku Pluto. Oke, kalau begitu aku bisa jadi bumi. Aku pilih Saturnus. Tapi aku juga mau jadi planet. Semua teman bekerja sama untuk membuat model tata surya. Sekarang ada cukup planet untuk semua orang. Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Rumah yang sempurna. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Ada lomba terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar. Aku adalah mimpi. Enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya enak lah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebah? Mungkin kayak kamu. Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan basah air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede. Dia salah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, Tunggu, aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius? Aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koilan. Tadi aku tinggalin di sini. Kayaknya ada yang ngebatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Oh. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa?
Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi diganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah, sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Winnie, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuin ya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulangnya soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Jadah. Jadah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Halo, aku Munsi dan aku sahabatmu. Satu episode saja. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Kerek lamari. Jawab lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Munsi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Munsi sahabatku. Satu episode saja. Satu episode saja. Roti ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma satu episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, roti dan serigala jahat. Roti. Aku suka roti. Snarl. Chomp. Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi ke mana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan, jadi kelonjak. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Hah? Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti.
Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi, hanya 1 episode sehari. Halo, aku Monsi, dan aku sahabatmu. Untuk jaga-jaga, Dengarkan baik-baik. Pikniknya esok hari, dan diadakan di sana, di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan? Ya, Wibi. Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja, kalau kau sangat peduli? Baiklah, semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas. Tahu-tahu. Untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, WB. Kita tidak butuh itu. Tapi kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja. Bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah, Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah? Hari yang sempurna. Ini piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, Wibi? Semuanya berjalan dengan baik. Oh tidak. Hujan turun. Cepat, bertempel di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca sehari ini. Ah, Aku lupa soal itu. pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, bola ku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah, ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Bagian yang erat. Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak P3K untuk jaga-jaga.